Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proposal penelitian mengenai pengaruh rebusan air daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada wanita lansia. Saya Alivia Oktawijaya sebagai moderator. Saya Anissa Nurman sebagai penyaji. Saya Pepi Nurhayati sebagai kameramen. Baik, kepada saudari Anissa dipersilakan untuk menyajikan materi. Saya akan menyajikannya. Yang pertama yaitu pengertian nih. Menurut WHO, tahun 2013 prevalensi penyakit asam urat mengalami kenaikan jumlah penderita hingga 2 kali lipat antara tahun 1990 sampai 2010. Nah, pada orang dewasa di Amerika Serikat, penyakit asam urat mengalami peningkatan dan mempengaruhi 8,3 juta, yaitu 4% orang Amerika. Nah, prevalensi penyakit asam urat di Indonesia terjadi pada usia di atas 34 tahun, sebesar 68%. Nah, penderita asam urat pada tahun 2007 diperkirakan mencapai 230 juta orang. Dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat tajam pada tahun 2020 menurut Ahmad 2011. Nah, berdasarkan hasil Kemenkes 2013 menunjukkan bahwa penyakit sendi di Indonesia yang didiagnosis tenaga kesehatan sebesar 11,9%. Dan prevalensi penyakit sendi di Jawa Tengah tahun 2013 berdasarkan diagnosa tenaga kesehatan sebesar 11,2%. Ataupun berdasarkan diagnosa dan gejalanya sebesar 25%. Nah, di sini ada pengertian tentang daun salam atau Eugenia folienta Wake yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu dapur. Nah, ini juga mempunyai khasiat sebagai obat. Dalam pengobatan, daun salam digunakan untuk pengobatan kolesterol tinggi, kencing manis atau diabetes mellitus, tekanan darah tinggi atau hipertensi, sakit mah atau gastritis, diare, dan kandungan kimianya mempunyai aktivitas sebagai obat asam urat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat. Nah, di sini ada rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia di posyandu lansia. Nah, tujuan penelitiannya yaitu tujuan umum. Ada menganalisis pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia di posyandu lansia desa Spanyol. Nah, adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia sebelum pemberian air rebusan daun salam. Yang kedua, mengidentifikasi kadar asam urat pada lansia sesudah pemberian air rebusan daun salam. Yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh pemberian air rebusan daun salam terhadap penurunan kadar asam urat pada lansia di posyandu lansia desa Spanyol. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah benar rebusan daun salam dapat menurunkan kadar asam urat pada lansia? Yang kedua, dari 20 individu yang meminum air rebusan daun salam, apakah semuanya efektif dapat menurunkan kadar asam urat? Nah, yang E-nya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, benarkah rebusan daun salam dapat menurunkan kadar asam urat pada lansia? Yang kedua, benarkah dari 20 individu yang meminum air rebusan daun salam, semuanya efektif dapat menurunkan kadar asam urat? Yang F-nya ada desain penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ada metode quasi eksperimen, one group free test, dan post test. Dalam rancangan ini tidak ada kelompok pembandingan kontrol, tetapi sudah dilakukan observasi pertama free test yang memungkinkan menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen. Yang G-nya itu ada variabel. Dari variabel ada variabel bebas atau independen. Nah, daun salam. Terus tergantung atau dependen yaitu asam uratnya. Nah, adapun sampel penelitiannya yaitu sampel penelitian adalah lansia di posyandu
ngembat pada Sragen yaitu sebanyak 36 lansia. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara furfosif sampling. Analisis data dilakukan dengan uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk yang dilanjutkan analisis dengan menggunakan uji statistik parametrik dengan Varied Sample Test. Yang ini ada instrumen penelitian yaitu dengan kuesioner, wawancara, buku catatan, alat rekam medis, buku tes, observasi, dan penelitian. Sekian penyajian dari kelompok kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada penyaji atas penyajiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.